Assalamualaikum Ibu Rahmadianti. Ya, Waalaikumsalam. Sebentar Bu, lagi azan ya. Iya Bu. Bentar ya. Ya, baik. Selamat malam Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Suara saya terdengar? Dengar Bu. Jelas Terdengar. Bu. Jelas, Alhamdulillah. Bu. Baik Ibu, kita ketemu lagi malam ini. Semoga tidak bosan ya. Semoga tidak bosan Ya, dan Bu. tidak Nggak membosankan bosan. ya. Oke. Eh, Tadi saya lihat sekilas itu yang mau presentasi kelompok 4 ya. Kelompok 10, Bu. Kelompok 10. Nah, saya pikir kelompok 4. Ya. Oke, baik Ibu untuk mengingatkan kembali karena untuk pelajaran KB ini ada tim ya, walaupun saya penanggung jawabnya, tapi kita ada bertim ada 4. Nah, saya itu penanggung jawab untuk topiknya Bu Tuti dan saya sendiri. Kemudian nanti setelah UTS itu Bu Bunga dengan Bu Olive. Nah, kalau dari kalender akademik ya, itu kan kalau dilihat itu minggu depan ya, tapi mungkin mundur ya, karena kan memang kita mulainya juga mundur ya. Kemungkinan besar ya mungkin akhir bulan atau awal bulan itu UTS. Nah, saya sudah harus selesai karena saya diuber di semester kedua. Nah, jadi supaya nanti tidak tumpang tindih dan ibu tidak dikejar-kejar kuliah malam nanti. Jadi nanti kalau seandainya ada perkuliahan ibu kosong, tapi jangan dadakan ya. Nah, tolong dikonfirmasi, minta tolong nanti sama si Pen sama maupun sama ketua kelas ya. Itu mungkin yang perlu kita diskusikan di sini. Itu ya Bu ya, setuju ya? Ya, Iya Bu. Bu. Sudah ada Setuju, Bu. sudah ada yang kuliah malam belum? Sudah sering ya? Belum. Belum ada Bu. Oh, ya Perdana. udah. Jadi kita dikejar-kejar nanti. Biar saya perdana dulu deh. Setuju gak setuju ya harus setuju ya Bu ya. Iya, Bu. Karena kelas karyawan ya. Beda reguler dia kuliahnya pagi. Kalau Ibu ya karena orang bekerja ya kita fasilitasi ada kuliah siang sama sore. Kalau malam sih sebenarnya tentatif ya, tidak selalu sih. Berdasarkan kebutuhan dosen dan mahasiswanya. Oke, baik Ibu ya, untuk meningkat waktu kita akan mulai aja presentasi pada malam hari ini. Mudah-mudahan sudah makan ya, lebih semangat ya. Biasa kalau malam ini di kelas yang lain tuh saya suka ada noise sedikit nih. Maklum ya, karena kan kalau malam ibu-ibunya kan ada yang buka praktek ya. Ya fleksibel aja ya Bu ya, kita sersan aja deh, serius tapi santai, tapi yang penting pembelajaran tetap berjalan, ada pasien ya terima aja, ada duit ya terima gitu ya Bu ya. Jadi oke. Iya, Bu. Gitu ya gitu ya. Oke baik, untuk menyingkat waktu saya serahkan kepada si Pen untuk memimpin jalannya diskusi terkait dengan topiknya. Jangan salah ya, topik-topik siapa yang akan ditampilkan hari ini, silakan. Mulai aja kali ya, Bu. Ya sudah 45, silakan. Nah ntar Baik. dulu, sorry sorry, efek samping masalah kontrasepsi pengajarnya siapa nih? Bentar Bu ya, boleh di stop share dulu nggak sayang? Jangan sampai saya ngambil mata kuliah dosen lain. Sebentar ya. Saya perlu memastikan efek samping itu kalau nggak salah Bu Olive deh, Pak ya. Nih, ibunya nggak lihat RPS ya?
Nah, efek samping penyulit Bu Olive. Bu Olive saya ini setelah UTS nanti ya. Dan ini Bu Tuti itu sebenarnya kan jenis kontrasepsi itu 2 kali pertemuan kemarin ya. Nah, tapi kan ada yang bocor suaranya saya. Nah, ini kemarin kan 2 kali pertemuan dengan pengisian format. Pengisian format belum ada ya sama sekali ya. Pengkajian format KB. Nah, sebenarnya kita masih di sekitar sini sih. Ini ada yang bahas nggak? Halo? Yang Ada yang harusnya kelompok kemarin sih, Bu. Kelompok iya, saya ada sih harus kemarin. studi kasus ini, studi kasus KB yang hormonal dan non hormonal pengkajiannya bedanya di mana? Belum nggak ada yang dibikin ya? Belum sih, Bu. Belum. Tapi semua materi tugas udah sampai ke saya kan dikirim si pen siapa? Kak Nurfa dan Kak Mega, Bu. Kak Mega nih, Kak Mega yang sering ngubungin saya. Kak Mega, Mega, Bu. Iya, Bu. Kak Mega ini semua materi udah sampai ke saya semua. Sudah, Ibu. Yang saya kirim ke Ibu. Oke, artinya udah ready ya untuk yang tampil ya. Sudah sih, Bu. Oke, baik. Kalau seandainya ini yang studi kasus Bu Tuti belum ada, silakan tampil dengan topik saya. Nih, ABBK. ABBK ini 2 kali pertemuan ya, ABBK dan SKBKB. Ini sudah ada kan Mbak Mega ininya kelompoknya? Kelompoknya sih sudah, Bu. Coba Mega lihat dulu ya, Bu, untuk dapat kelompok berapa untuk pertemuan 8-nya. Iya. Nah, begitu ya Ibu-Ibu ya. Saya khawatir ada miskomunikasi nanti ya. Silakan pas saat presentasi dilihat pengajarnya siapa. Ya, jangan sampai nanti pas ada tumpang tindih mata kuliah eh, di topik Bu Olive juga kita akan ada tumpang tindih ya. Cuma nanti di topik Bu Olive ini kan lebih pada studi kasus ya. Nih, studi kasus nih. Nah, nanti jangan lupa nih Bu Olive ini nanti Ibu ada format yang sudah saya share di grup Sipen itu diisi formatnya itu. Jadi ada kasus yang KB hormonal, apakah itu KDR, yang non hormonal, sama lagi satu lagi yang KB hormonal. Nah, kajiannya apa bedanya itu? Itu kita masukkan ke studi kasus, ya. Nah, ini satu ketemu. Nah, tugas praktek pengkajian ibu di sini. Nah, kalau yang dengan Bu Tuti, dia hampir mirip sih ya. Saya belum bedah ganti-ganti nih. Nah, kalau Bu Tuti itu lebih kepada eh, screeningnya sih, ya. Pengkajiannya sih lebih dominan di ke pengkajiannya, artinya pengkajian format kosong kita itu. Ibu, Nah, kalau ke punten Bu izin Olivian lebih tanya, ke Bu. pasien ya. Iya, kenapa sih? Eh, yang kemarin berkaitan dengan presentasi kemarin, Bu, kan ada miskom ya, Bu, jadinya ya. Karena eh, hampir sama sih maksudnya kalimat-kalimatnya ya, Bu. Jadi pemahamannya juga agak sulit. Jadi untuk yang presentasi kemarin, kira-kira ada yang perlu dilakukan untuk perbaikannya, Bu, apa gimana, Bu? Studi kasus. Oh, oh, untuk mencantumkan studi kasus ya, Bu ya. Ya, Ah, sebenarnya kalau saya sih lebih kepada format kosongnya sih ya. Kalau yang studi kasus kalau sama Bu Olive itu studi kasus antara KB hormonal dan non hormonal gitu. oh, studi kasus. Jadi Oh, beda. ibu-ibu nanti yang mau presentasi tolong lihat RPS ya. Dulu namanya sih silabus, sekarang kan RPS tuh. Tolong dilihat RPS-nya supaya tidak miskomunikasi ya. Karena nanti dosennya pasti dia nanya sesuai RPS tuh. Gitu. Gitu ya, Bu ya. Nah, berarti Baik, Bu. kelompok berapa tuh utang? Yang kemarin kelompok 12, Oh, Bu. oh, utang ya. Nah, Iya, diingatin Bu. karena kan Bu Tuti itu kan ada 2 kali pertemuan tuh utang berarti itu. Ya, satu lagi tuh ada topiknya satu lagi tuh. Oke. Baik, Bu. Eh, ya, Terima kasih, Bu. ya sama-sama nggak apa-apa, masih ada waktu. Eh, Bidan Mega, ini yang topik yang ABBK ada, harusnya nama-nama orangnya siapa? Bidan Mega, kan udah dikirim ke saya tuh. Itu kan pertemuan 8 ya, Bu. Berarti kelompok 7 sih, Bu. Mana orangnya? Itu tuh nama-nama kelompok tuh sama RPS tuh di pin itu di ininya di grup kelas. Jadi biar mereka tuh nggak lupa kelompoknya kan kebanyakan tugas ya. Namanya juga mahasiswa pasti punya tugas. Nah nih,
ya. Jadi walaupun saya setelah UTS, di awal saya udah bilang, saya sama Bu Tuti masuk duluan, karena Bu Olive sama Bu Bunga di semester 2. Nanti begitu UTS, kita change, ya, tukeran. Saya yang pindah ke sebelah lagi. Nah, mereka yang ke sini, gitu. Nah, ini kelompok APBK sudah ada. Maaf, udah mati kan. Sambil Ibu, punya ya. Ibu suaranya ada yang bocor. Ibu Susan suaranya bocor saya. APBK ada saya? Halo, tidak ada? Ada Kak Nurul Hikmah, Kak Selin Nur Hasanah, Kak Sri Lestaris, Kak Vina. Udah ready belum? Ada orangnya nggak ini? Ada orangnya nggak saya? Halo, ada orangnya kah? Nah, nanti dapat tugas baru dari saya nih kalau nggak ada. Berarti materi saya muncul ini. Coba dicek dulu di partisan ada nggak Mbak Mega? Coba dilihat dulu. Sebentar. Ada nggak yang terjadi? Materi Ada saya. Bu, Nurul Hikmah ada. Oh, coba tanya ini nggak bisa presentasi? Oh, nggak nanti berarti double tugas nanti. Jadi siapapun yang kelompok sudah harus ready ya Bu ya, karena kan udah masuk dengan materi Iya saya. Bu, ada Bu. Bisa Kelompok ditampilkan, 7. bisa presentasi. Halo, halo, halo. Bisa Bu, disiapin dulu Bu ya. Sebentar. Ambil Ibu siap-siap, saya siap-siap juga nih. Iya, iya. Berapa lama Ibu siap-siap? Bentar Bu. 5 menit Bu, 5 menit. 5 menit, oke, kita tunggu. 5 menit kita menonton video dulu nih. Ya, oke, oke Ibu ya, sambil kita nunggu Ibunya nyiapin janjinya 5 menit ya, kita coba. Saya belum buka video satu lagi lah. Tapi ntar aja ini aja dulu ya. Ya, sambil Bu timnya menyiapkan, ya kita harus sering memperbanyak nonton video supaya hafal. Ya, supaya hafal ya, nanti pas dihukum nggak bingung. Ibu angkatan 9 berarti ya? Kalau nggak salah 8 deh, Bu. Ah, masa 8 sih? 9. Ini semester 9 1 ya, Bu? kan? Iya, Bu. Ya, Soalnya Bu. di grup ketua kayaknya 8 deh, Bu. Enggak lah, saya kan lagi bimbing profesi angkatan 8 ini. Lagi semester 2 mereka. Ibu kan belum ujian stase kan? Sorry, sorry. Oh, Ibu yang S1 ya? Sorry, sorry. 8 ya, iya, iya. Oh iya, 8. Karena bukan profesi ya, ahli jenjang ya. Iya, Ya, Bu. iya benar. Saya bingung sendiri kebanyakan kelas. Oke, sudah siap Ibu Nurul Hikmah? Siapa tadi Ibu Nurul Hikmah ya? Belum ya? Sudah lah, kita nonton video aja dulu. Meningkatkan akses dan penyelenggaraan pelayanan KB yang berkualitas, BKKBN menjamin ketersediaan alat dan obat kontrasepsi yang dibutuhkan oleh pasangan usia subur. Alokon disediakan yang memberikan banyak pilihan sesuai dengan tujuan kesehatan reproduksi. Jenis alat dan obat kontrasepsi yang disediakan meliputi alat kontrasepsi dalam rahim atau AKDR, kontrasepsi implan, kontrasepsi suntik, kontrasepsi pil, dan kondom. Selain itu pula terdapat metode lain yaitu 1. Vasektomi, metode operasi pria atau MOP, 2. Tubektomi, metode operasi wanita atau MOW. AKDR atau alat kontrasepsi dalam rahim yang lebih dikenal dengan IUD atau intrauterine device merupakan alat kontrasepsi berbentuk huruf T yang dimasukkan ke dalam rahim.
Terbuat dari plastik yang kecil dan fleksibel, dililit dengan tembaga halus dan memiliki 1 atau 2 benang. Tembaga pada IUD menyebabkan reaksi steril pada saluran telur sehingga menghambat kemampuan sperma untuk masuk ke dalam saluran telur. Efektivitas IUD mencapai 99,2% mencegah kehamilan. Dengan manfaat efektif segera setelah pemasangan, dapat dipakai hingga 8-10 tahun, tidak mempengaruhi hubungan seksual, aman bagi ibu menyusui, kesuburan dapat segera kembali setelah IUD dilepas. Adapun keterbatasan dari alat kontrasepsi ini adalah pemasangan dan pencabutan dilakukan oleh tenaga kesehatan terlatih. Perlu pemeriksaan secara rutin agar posisi benang IUD tidak berubah dan menghindari IUD keluar sendiri. Tidak ada perlindungan terhadap infeksi menular seksual atau IMS. Tidak disarankan digunakan pada perempuan dengan IMS atau sering berganti pasangan. AKBK, alat kontrasepsi bawah kulit atau implan atau susu KB, adalah kontrasepsi yang mengandung hormon yang diletakkan di bawah kulit lengan atas dan terdiri dari 1 atau 2 batang plastik kecil yang elastis dan aman. Kandungan hormon dalam implan mencegah pelepasan telur dari indung telur dan mengentalkan lendir mulut rahim. Efektivitas implan 99,9% mencegah kehamilan. Dengan manfaat, dapat dipakai hingga 3 tahun, tidak mengganggu hubungan seksual, aman bagi ibu menyusui, kesuburan dapat segera kembali setelah implan dilepas, mengurangi nyeri dan jumlah darah haid. Keterbatasan dari implan adalah pemasangan dan pencabutan dilakukan oleh tenaga kesehatan terlatih. Tidak ada perlindungan terhadap infeksi menular seksual atau IMS. Kontrasepsi suntik atau suntik KB. Suntik KB yang disediakan oleh BKKBN terdiri dari 2 jenis, yaitu pertama, suntik KB kombinasi 3 bulanan, kontrasepsi suntik kombinasi. Mengandung 2 hormon yaitu progestin dan estrogen yang bekerja dengan cara mencegah pelepasan telur dari indung telur, mengentalkan lendir mulut rahim, mempengaruhi dinding rahim sehingga mencegah terjadinya kehamilan. Kontrasepsi ini disuntikan setiap 3 bulan sekali. Efektivitas suntik KB kombinasi 3 bulanan 97% mencegah kehamilan. Memiliki manfaat, tidak berpengaruh pada hubungan suami istri, tidak perlu pemakaian setiap hari. Sedangkan keterbatasan kontrasepsi ini adalah harus dilakukan oleh tenaga kesehatan. Efektivitas tergantung pada kepatuhan peserta KB untuk suntikan ulangan. Pemulihan kesuburan terjadi secara bertahap, rata-rata sekitar 5 bulan. Mengurangi produksi ASI. Kedua, suntik KB 3 bulanan, kontrasepsi suntik progestin. Mengandung hormon progestin yang bekerja dengan cara mencegah pelepasan telur dari indung telur, mengentalkan lendir mulut rahim, menjadikan selaput lendir rahim tipis, dan dinding rahim mengecil. Disuntikan setiap 3 bulan sekali. Efektivitas suntik KB 3 bulanan 96% mencegah kehamilan. Manfaat dari kontrasepsi ini tidak mengganggu hubungan seksual, aman bagi ibu menyusui 6 bulan pasca melahirkan, dapat digunakan oleh perempuan usia lebih dari 35 tahun sampai perimenopause, membantu mencegah kanker dinding rahim, mioma uteri, penyakit gejala radang panggul, anemia defisiensi besi, mengurangi krisis sel sabit, nyeri panggul, menstruasi yang tidak teratur. Sedangkan keterbatasannya adalah harus dilakukan oleh tenaga kesehatan, kembalinya kesuburan rata-rata 4 bulan setelah penghentian pemakaian, pada pemakaian jangka panjang dapat menurunkan kepadatan tulang. Pil KB. Pil KB yang disediakan oleh BKKBN terdiri dari 2 jenis, yaitu pertama, pil KB 1 kombinasi, kontrasepsi pil kombinasi, mengandung hormon estrogen dan progesteron yang bekerja dengan cara mencegah pelepasan telur dari indung telur, mengentalkan lendir mulut rahim, mengganggu pergerakan saluran telur sehingga transportasi telur terganggu. Efektivitas pil KB 1 kombinasi 93% mencegah kehamilan. Manfaat kontrasepsi ini adalah mudah didapat dan digunakan, tidak mengganggu hubungan seksual, kesuburan segera kembali setelah penggunaan pil dihentikan, membantu mencegah kanker dinding rahim, kanker indung telur, kista indung telur, penyakit radang panggul, anemia defisiensi besi, mengurangi nyeri haid, nyeri ovulasi,
masalah pendarahan menstruasi, dan jerawat. Keterbatasan dari kontrasepsi ini harus diminum setiap hari dan pada waktu yang sama. Jika lupa, berisiko terjadinya kehamilan, mengurangi produksi ASI. Kedua, pil menyusui, pil progestin atau progestin only pill, POP, adalah pil yang mengandung progestin dengan dosis yang sangat rendah yang bekerja dengan cara mencegah ovulasi, mengentalkan lendir mulut rahim, menjadikan dinding rahim tipis dan mengecil. Efektivitas pil menyusui 93% mencegah kehamilan. Manfaat dari kontrasepsi ini aman untuk ibu menyusui, tidak mengganggu hubungan seksual, kesuburan cepat kembali, mengurangi nyeri haid, mengurangi jumlah pendarahan haid. Keterbatasan yang dimiliki harus diminum setiap hari dan pada waktu yang sama. Jika lupa, berisiko terjadinya kehamilan, peningkatan atau penurunan berat badan. Kondom merupakan sarung berbentuk silinder yang tipis terbuat dari lateks atau karet dipasang pada penis saat berhubungan seksual, sehingga menghalangi terjadinya pertemuan sperma dan sel telur. Efektivitas kondom 87% mencegah kehamilan. Manfaat dari alat kontrasepsi ini tidak perlu resep dokter atau pemeriksaan kesehatan khusus. Proteksi ganda, yaitu mencegah kehamilan dan IMS, tidak mempengaruhi produksi ASI, mudah didapat dan digunakan. Keterbatasan dari alat kontrasepsi ini, cara dan kedisiplinan dalam penggunaan sangat mempengaruhi keberhasilan kontrasepsi. Memerlukan kerjasama yang baik dengan pasangan. Harus selalu tersedia setiap kali berhubungan seksual. Tidak dapat digunakan bagi yang mengidap alergi bahan lateks. Metode operasi pria, MOP, vasektomi, merupakan metode kontrasepsi pria bagi pasangan usia subur yang tidak ingin anak lagi. Metode ini adalah tindakan mengikat dan memotong kedua saluran sperma sehingga cairan mani tidak lagi mengandung sperma. Efektivitas MOP 99,8% mencegah kehamilan. Manfaat metode ini adalah aman, sederhana, mudah dan cepat. Tidak mempengaruhi kemampuan seksual pria. Dilakukan satu kali dan efektif dalam jangka panjang. Dilakukan dengan metode operasi tanpa pisau. Keterbatasan dari metode ini adalah dilakukan oleh dokter terlatih. Sesudah operasi, masih harus menggunakan kondom atau kontrasepsi lainnya selama 3 bulan atau kurang lebih 20 kali ejakulasi untuk memastikan cairan mani tidak mengandung sperma. Komplikasi minor seperti infeksi, pendarahan, nyeri pasca operasi dapat terjadi pada beberapa individu. Metode operasi wanita, MOW, tubektomi atau sterilisasi wanita, merupakan metode kontrasepsi bagi wanita yang tidak ingin hamil lagi dengan mengikat atau memotong atau memasang cincin dari bahan lunak yang aman pada kedua saluran telur. Jenisnya mini laparotomi, laparoskopi. Efektivitas MOW 99,5% mencegah kehamilan. Manfaat metode ini aman bagi ibu menyusui, dilakukan satu kali dan efektif dalam jangka panjang, tidak mempengaruhi hubungan seksual, tidak memiliki efek samping dalam jangka panjang. Secara psikologis akan merasa nyaman dalam kehidupan seksualnya karena tidak khawatir akan terjadi kehamilan. Dapat dilakukan segera setelah melahirkan atau keguguran. Rahim tidak diangkat sehingga ibu masih mendapatkan haid. Keterbatasan dari metode ini harus dilakukan oleh dokter spesialis kebidanan, rasa sakit dalam jangka pendek setelah tindakan. Semua alat, obat, dan metode kontrasepsi aman digunakan selama dikonsultasikan dan dilayani di fasilitas pelayanan kesehatan. Informasi lebih lengkap dapat menghubungi penyuluh KB, dokter atau bidan di fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Berencana itu keren. 2 anak lebih sehat. Oke, apakah kelompok sudah selesai untuk persiapannya? Ya, silakan. Sudah, Bu. Oke, ya. Silakan pada kelompok kita serahkan untuk diskusinya, silakan. Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok
kami. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi mengenai pengenalan alat pengambil keputusan KBPK, SKB, KB, strategi konseling berimbang KB. Nah, nanti di sini saya akan SKBKB-nya di pertemuan berikutnya ya, sayang. Khusus BPK dulu ya. Oh iya, Dipenggal. ya. Di sini nanti kami akan di sini kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama Nurul Hikmah, saya sendiri sebagai moderator. Saya Linur Hasanah, Sri Lestari, Vina Monika, dan Windy. Baik, nanti kita akan membuka 2 sesi. 2 sesi tidak apa-apa, Bu, pertanyaannya. 1 sesi aja. Jam berapa? Bisa. 1 BPK ya, khusus BPK 2 sesi. 1 sesi ya. Sesi? Ntar jadi 3 sesi loh. 3 sesi. Satu Kak. sesi dengan 3 pertanyaan. Oke, nanti kita akan buka 1 sesi pertanyaan. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan untuk presentasi menyampaikan materi untuk Bidan Nurulnya belum minum nih kayaknya nih. Ya, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi tentang strategi konseling berimbang atau SKB KB. Strategi konseling berimbang atau balance counseling strategi dikembangkan pada tahun 1990 oleh Population Council dan Kementerian Kesehatan negara-negara Amerika Latin untuk menambah alternatif metode konseling KB yang praktis, interaktif, dan ramah untuk meningkatkan interaksi antara klien dan penyedia layanan. Konseling ini berorientasi pada keputusan klien sehingga hak klien dan hak konselor setara atau balance. Pada SKB KB proses konseling lebih terstruktur, berfokus pada informasi tentang jarak dan waktu kehamilan yang sehat, keuntungan dan kerugian metode yang dipilih, serta efek samping dan cara mengatasinya. Indonesia mengadaptasi SKB KB pada tahun 2016 melalui program Pilihanku yang dilaksanakan oleh JHCCP, Kemenkes, dan BKKBN untuk memberi alternatif metode konseling bagi para konselor KB atau tenaga kesehatan, penyuluh, dan petugas lapangan KB. SKB KB mempunyai 3 alat bantu dalam melakukan konseling, yaitu yang pertama, diagram bantu konseling digunakan untuk memandu konselor dalam proses konseling yang pertanyaan-pertanyaan kunci, langkah-langkah, petunjuk dalam menjalankan proses konseling, serta bagaimana proses menyimpan dan menyingkirkan kartu konseling dilakukan. Yang kedua, kartu konseling merupakan alat untuk memberikan informasi singkat kepada klien yang berisi gambaran umum, informasi utama mengenai setiap jenis metode kontrasepsi berupa informasi tentang efektivitas, efek samping, dan informasi umum lainnya secara singkat. Yang ketiga, brosur metode KB. Berisi informasi rinci mengenai setiap metode, termasuk kriteria medis agar dapat menggunakan metode tersebut atau eligibility, cara kerja kontrasepsi, efek samping yang biasa dirasakan, dan cara penggunaannya. Di sini ada tahap proses konseling menggunakan SKB KB. Yang pertama, tahap pra-pemilihan. Terdapat 7 langkah dan merupakan tahap penapisan. Yang ke-1, konselor dengan hormat menyapa klien
Konselor menekankan bagi klien bahwa selama konsultasi, masalah kesehatan reproduksi lainnya akan ditangani tergantung pada kondisi individualnya. Konselor akan menanyakan mengenai penggunaan kontrasepsi. Yang kedua, apabila klien hamil, maka konselor akan melanjutkan ke prosedur pemeriksaan ANC dan menanyakan kepada klien apakah bersedia melanjutkan konseling KB. Yang ketiga, konselor akan menanyakan mengenai keinginan untuk memiliki anak lagi di masa yang akan datang. Yang keempat, konselor memberikan informasi mengenai waktu dan jarak kehamilan yang sehat. Yang kelima, konselor menggunakan diagram lingkaran kriteria kelayanan medis dalam penggunaan kontrasepsi, sehingga dapat disesuaikan dengan kondisi dan masalah kesehatan klien. Yang keenam, sebagai klien, menanggapi setiap pertanyaan, konselor menyingkirkan kartu dari metode yang tidak sesuai untuk klien. Menyingkirkan kartu-kartu ini membantu untuk menghindari pemberian informasi tentang metode yang tidak relevan dengan kebutuhan klien serta memastikan bahwa klien bersedia untuk melanjutkan konseling untuk memilih salah satu metode KB. Yang ketujuh, pada tahap ini, warna kontak di dalam diagram bantu adalah kuning. Yang kedua, tahap pemilihan. Pada tahap ini, konselor menawarkan informasi yang lebih luas tentang metode yang belum disingkirkan, termasuk keefektifannya, serta membantu klien memilih metode yang sesuai dengan kebutuhan reproduksinya. Dengan mengikuti langkah-langkah pada diagram bantu konseling SKB-KB, konselor terus mempersempit jumlah kartu konseling sampai suatu metode dipilih. Jika klien memilih ketentuan di mana metode tidak disarankan atau menggunakan brosur, konselor membantu klien untuk memilih metode lain. Konselor menjajarkan kartu berdasarkan urutan efektivitasnya dan membacakan informasi dari setiap kartu yang masih tertinggal, seperti implan, AKDR, mal, dan pil progestin saja jika ibu masih ingin punya anak lagi. Konselor memasukkan sterilisasi atau MOW atau MOP jika ibu menyatakan bahwa ia dan suaminya merasa jumlah anggota keluarga mereka sudah lengkap. Ini yang ketiga. Yang ketiga, tahap setelah pemilihan. Selama tahap ini, konselor menggunakan brosur untuk memberikan informasi lengkap kepada klien tentang metode yang telah dipilihnya. Konselor memastikan bahwa klien telah mantap dengan pilihannya. Jika klien bersedia untuk diberikan pelayanan KB, maka konselor dapat segera memberikan pelayanan kepada klien dan mencatat hasil konseling dan pelayanan tersebut. Kartu konseling SKB-KB. Kartu konseling SKB-KB adalah alat yang digunakan untuk memberikan informasi singkat kepada klien, di mana kartu konseling ini berisi gambaran umum, informasi utama mengenai setiap metode kontrasepsi. Ini contoh gambar kartu konseling SKB-KB untuk suntik, kontrasepsi suntik kombinasi, kayak suntik. Terus ini kayak alat bantu untuk pemilihan keputusan kepada pasiennya. Next. Ini gambar kartu efek samping KB. Biasanya di belakang kartu tadi, kartu pemilihan KB, biasanya ada penjelasannya seperti itu. Kesimpulannya, salah satu peran perguruan tinggi adalah mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan program-program kesehatan di masyarakat. Salah satunya adalah program pelayanan keluarga berencana. Berbagai studi dan literatur memperlihatkan bahwa pemberian informasi yang komprehensif
terkait pelayanan KB melalui proses konseling yang baik dan benar. Terdapat beberapa metode konseling yang dilakukan tenaga kesehatan, salah satunya adalah strategi konseling berimbang keluarga berencana atau SKB. KB. Metode SKB berorientasi pada keputusan klien, meningkatkan interaksi antara konselor dan klien. Terima kasih. Materi dari kelompok 7 sudah selesai. Silakan dibuka sesi Baik, tanya jawab ya. baik, terima kasih untuk Kakak Sri yang telah menyampaikan materi. Baik, di sini saya akan membuka satu sesi pertanyaan. Boleh yang mau bertanya? Boleh bertanya, Kak? Kak, silakan. Dari siapa dan dari kelompok mana? Iya, saya dari dari Okta kelompok 9. Di sini kan SKBKB itu kan ada kartunya ya, Kak. Saya emang belum pernah tuh ya, belum pernah melihat. Nanti kalau misalkan ada peserta KB yang hormonal atau non hormonal itu apakah kan di situ kan ada efek samping ya? Bagaimana cara untuk apa harus di checklist atau seperti apa cara pengisiannya ya? Mungkin itu ya. Cara pengisian di Iya, SKBKB-nya ya, Kak? iya. Boleh. Untuk pertanyaannya kita tampung dulu ya. Langsung bertanya dulu, nanti jawabannya sekalian. Boleh yang mau bertanya lagi? Satu aja pertanyaannya. Boleh bertanya, Bu. Ya, silakan. Saya dari kelompok 1. Mau bertanya seberapa pentingkah SKB-KB itu diterapkan di Nggak pelayanan? kedengeran, Kak, maaf. Seberapa pentingkah SKB-KB itu diterapkan di tempat pelayanan KB kita sehari-hari? Terus, apakah eh, waktu untuk penggunaan Kali ya. SKB-KB itu eh, memakan waktu yang cukup lama atau tidak saat pemberian pelayanan? Itu. Terima Gimana? kasih. Maaf, bentar. Gimana, Kak? SKBKB. Seberapa pentingkah diterapkan di tempat pelayanan praktek bidan gitu ya? Terus, SKBKB seberapa penting dilakukan di tempat pelayanan bidan ya? terus satu lagi, apakah penerapan SKBKB memakan waktu yang cukup lama atau enggak gitu? Untuk per satu pelayanannya gitu. Terima kasih. Baik, ada satu lagi mungkin. Sudah cukup ya? Jangan bilang cukup, Bu. Ini Oh iya ya. terbaru nih, konseling terbaru ini. Silakan kelompok yang lain. Satu sesi ada 3 pertanyaan. Ini di atasnya ABBK ini. Harus ada pelatihan ini, cuma lagi nggak punya dana untuk pelatihan BKKBN ini. Ini pada ibu bidannya lagi pada praktek semua ya. Halo, ibu mau dapat teori baru nggak?
Ya, Bu. Saya rasa sih mungkin belum beberapa orang yang pelatihan ini ya, karena masih baru. Ada lagi Bu yang mau bertanya? Saya, Bu. Ya, baik. Ya, Bu saya Rosita ya? ya. eh SKBKB itu eh menggunakan alat bantu seperti apa ya, Bu ya? Karena baru dengar juga. Alat bantu SKBKB. Ya. Baik, sudah 3 pertanyaan. Untuk kelompok 7, kita ada 3 pertanyaan. Yang pertama, ada yang mau menjawab dari kelompok 7? Oke, baik. Untuk pertanyaan dari Ibu Rosita akan dijawab oleh Kak Sri ya. Baik, silahkan Kak Sri. Minta diulang pertanyaannya. Maaf. Dari Ibu Rosita bertanya, seperti apakah alat bantu SKBKB saat dilakukan pelayanan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rosita ya. Ibu, kebetulan saya pernah pelatihan KBPP tahun 2022 di Rumah Sakit RSUD Kerawang. Kebetulan alat bantunya seperti yang ada di itu Bu, di touchscreen. Terus kebetulan ini di rumah juga ada. Nah, ya seperti itu. Ya, kayak ini kartu konseling. Terus pokoknya sama sama kayak itu, kayak yang di itu di touchscreen itu untuk ini untuk jadi di sini judulnya kartu konseling, strategi konseling berimbang, keluarga berencana pasca persalinan. Kebetulan waktu itu pelatihannya emang KB KBPP, jadi KB pasca persalinan. Jadi kebetulan waktu itu teh ada ujiannya juga. Jadi semangat dapat sertifikat tuh. Jadi kita langsung langsung ujiannya ke pasien langsung waktu itu. Nah, terus alatnya juga ada untuk pemilihannya, untuk menjelaskan ke pasiennya juga ada buku seperti ini Bu, dari kebetulan dikasih ya sebendel BKKBN kayak gini, kayak strategi konseling berimbang seperti ini. Ya, berarti kita menjelaskan kepada pasien apa ya, seberapa pentingnya tujuan KB gitu ya, efek Ya, sampingnya, ya nanti manfaatnya. eh, Gitu. ya nanti di Nggak sini kan cocok ada. ya, Ya, di gitu sini ya. juga ada penjelasannya dari misalkan kayak misalkan si ibu masih umur berapa, terus atau masih ingin mempunyai anak, biasanya untuk vasektomi atau lubektominya kita langsung singkirin kayak gitu sih waktu saya dapat pelatihan di RSUD begitu Bu. Gimana Bu Oke deh. Rosita?
Iya, saya juga belum pernah ini sih ya, maksudnya ini Kebetulan iya, juga waktu 2022 juga kan saya dari Kerawang. Kebetulan nggak semua yang di puskesmas yang di Kabupaten Karawang itu pelatihan, nggak. Kebetulan waktu itu kalau nggak salah cuma 15 puskesmas yang pelatihan karena bertahap. Itunya dari apa ya, dari JPEG. Pokoknya kita teh dapat sertifikatnya di sananya teh pelatihan sambil ujian langsung ke pasien, langsung ke PK gitu. Kalau ini mah jadi kita langsung langsung ke pasien yang postpartum begitu. oke deh, terima kasih. Kalau saya di rumah punyanya klub KB, tapi saya nggak bisa gunainnya. Itu Ini pun baru dari kebetulan nggak ngerti dapatnya pas saya pelatihan gunainnya. kemarin. Iya, saya belum pernah ikut pelatihan. Terima kasih ya, Mbak. Iya, sama-sama. Baik, Ibu Rosita sudah Ibu Rosita, ya Ibu Rosita sudah puas dengan jawaban kelompok kami. Siap, Mbak. Terima kasih ya. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya masih ada 2 pertanyaan lagi. Untuk kelompok 7 ada yang bersedia menjawab? Izin bantu menjawab, Kak. Oke, silahkan Untuk Bidan yang Vina. tadi pertanyaan nomor 1 ya, Kak, cara pengisiannya. Benar, nomor 1. Mungkin cara pengisiannya tadi ada yang sama kayak yang di buku Kak Sri Lestari ya, Kak. Cara pengisiannya ada ya, Kak. Sebenarnya cara pengisiannya sama kayak yang sebelum-sebelumnya itu. Jadi di situ nanti ada data pasien, ada tensi tensi nadi gitu, TTV pasiennya. Mungkin yang di buku Kak Sri Lestari bisa dikasih lihat nggak, Kak? Cara pengisiannya biar teman-teman bisa lihat. Kebetulan kalau ini untuk konselingnya aja sih Kak, nggak ada buku cara pengisiannya. Yang ini Oh, nggak ada ya, Kak? ya. Nanti kita bisa bantu cari bukunya ya, teman-teman. Kebetulan kita juga dari kelompok 7 belum ada yang eh, pernah itu ngisi itu. Soalnya kita kerjanya di rumah sakit, bukan di puskesmas. Kita bantu cari teman bareng-bareng ya, teman-teman. Pengisian apa, Bu? Pengisian SKB itu, Bu. Udah, tenang. Selesaikan dulu pertanyaannya. Jawab, Oh, baik, baik. Nah, Baik. Lanjut pertanyaan kedua dari Bidan Lia dari kelompok 1. SKB seberapa penting dilakukan di tempat pelayanan bidan? Dan apakah penerapan SKB memakan waktu yang lama? Baik, kelompok 7, silahkan.
Vina mau mencoba menjawab? Boleh teman-teman, mungkin kalau misalnya untuk seberapa penting. Kalau jawabannya ditanya penting ya teman-teman, karena kan mungkin dari ibu-ibu yang lain atau yang bukan dari tenaga kesehatan, alat pengambil keputusan itu sangat penting ya, karena kan itu melalui konsulan dulu dari bidannya. Jadi bidan menjelaskan kepada pasiennya ada macam-macam KB apa, terus bagaimana cara pemasangan KB-nya, terus ada dampaknya apa, terus keuntungan dan kekurangannya apa. Jadi mungkin itu sangat penting ya untuk ibu-ibu yang belum tahu cara dan efeknya apa dari KB-KB tersebut. Jadi kalau ditanya seberapa penting, sangat penting. Mungkin juga lebih memudahkan pasien untuk bisa memilih dan mengambil keputusan dalam KB apa yang mereka ingin gunakan dan ingin mereka pakai gitu. Apakah memakan waktu yang lama, Kak? Kalau Saat untuk pelayanan. memakan, tergantung sih Kak, mungkin dari zaman sekarang kan ibu-ibu kan ada yang cari tahu sendiri ya kan, sebelumnya melalui website atau melalui googling atau melalui media lainnya. Terus ada juga mungkin ibu-ibu yang kurang paham. Jadi kalau misalnya yang udah tahu lebih dulu nih, mungkin memakan waktunya nggak begitu lama ya, jadi tinggal isi. Mungkin kalau untuk yang belum tahu, jadi kan eh yang belum tahu ya mungkin memakan waktu yang cukup lama karena menjelaskannya juga lebih detail dari awal gitu daripada ibu-ibu yang sudah tahu sebelumnya gitu. Bisa ditambahin ya Mbak? Ya, silakan Ibu yang ingin menambahkan, Ibu Leni. Ya. Jadi sebenarnya ini mungkin hanya nama aja yang sekarang jadi namanya strategis counseling berimbang ya. Tapi sebenarnya kita sudah melakukan ini kan. Kita kan pasien yang nipas itu selalu kita konseling kan. Ibu yang habis lahiran, Ibu 40 hari KB ya kan. Sebenarnya kita sudah melakukan ini, cuma namanya sekarang jadi SKB-KB. Jadi kalau ditanya seberapa lama, seberapa lamanya itu ya kalau memang penyampaian kita ke pasien, tepatkah sama keluarga pasien ya pasti langsung pasiennya langsung mengerti kan, oh ya berarti saya 40 hari balik nih KB. Nah, kan kita biasanya pasien mau pulang itu setelah nipas kan kita jelasin kan edukasi yang cocoknya apa, ya kan? Sebenarnya kita sudah melakukan gitu loh. Jadi kalau tadi dirangkap kita hanya bingung aja dengan nama ini aja, tapi bidan itu sudah melakukan. Itu jadi caranya bagaimana ya itu konseling gimana pasien itu bisa mengerti apa yang kita sampaikan. Terutama kan pasien ini kan banyak kan. Oh, dia belum haid nih. Jadi 40 hari dia nggak kembali. Ternyata balik lagi sudah hamil. Gitu kan? Karena dengan alasan dia sudah menunggu haid berikutnya gitu loh. Sementara kan itu nggak penting. Haid nggak haid 40 hari KB untuk mencegah kehamilan berikutnya. Jadi itu ya sebenarnya kita sudah melakukan itu, hanya namanya aja berubah jadi sekarang SKBKP. Jadi mungkin nanti selanjutnya bisa ditambahin sama Ibu Rahma. Terima kasih. Baik, Ibu Leni, terima kasih banyak atas tambahannya. Baik, apakah ada yang ingin menambahkan lagi dari teman-teman? Baik, Ibu Rahmadianti, mungkin ada yang ingin ditambahkan, Bu? Cukup dulu, cukup. Nanti saya jelaskan karena ini memang baru ini teorinya ya. Baik. Silakan ditutup dulu saya. Baik, terima kasih atas perhatiannya untuk kelompok kami, untuk kelompok 7. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Untuk kurang lebihnya, kurangnya banyak sih. Kami minta maaf yang sebanyak-banyaknya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Debbie, maaf suaranya bocor. Ya, makasih. Baik, terima kasih pada kelompok yang sudah berusaha ya menjelaskan terkait dengan SKBKB. Sebelum saya mulai, kita kasih aplaus dulu deh buat kelompok. Ya, oke, kita kasih aplaus dulu buat kelompok yang sudah
berusaha menjawab dan kita kasih aplaus juga ya tentunya pada teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam proses diskusi kelompok ya. Karena hangatnya sebuah diskusi itu memang tergantung dari moderatornya ya. Moderatornya, kemudian aktivitas dari kelompok itu sendiri ya. Seperti lempar bola ya. Jadi memang bolak-balik gitu. Sebentar. Nah, kemudian juga dari pertanyaan-pertanyaan teman-temannya tadi juga ada teman-teman yang membantu ya. Itulah enaknya kita kelas karyawan ya. Suara saya terdengar nggak? Terdengar, Bu. Dengar, Terdengar, Bu. dengar, Bu. Ya, Terdengar, baik. Bu. Ya, terima kasih. Jadi kalau kelas karyawan itu kan saling mengisi ya, mengisi ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu. Jadi memang ya saling memberi dan menerima ya, gitu. Nah, baik terkait dengan SKBKB. Nah, memang ya ini kan memang baru ya. Sebenarnya walaupun sebenarnya secara realitanya ibu-ibu pasti ibu sudah melakukan konseling ya. Tapi memang SKBKB ini adalah sebenarnya yang lanjutan dari ABBK. Kebetulan memang dari pemerintah sendiri itu dananya memang terbatas ya. Memang saya termasuk trainer ini ya, trainernya untuk pelatihan SKBKB tersebut. Dan kita waktu itu bikin pelatihan tuh dari dana dari luar sih ya. Nah, jadi memang kita melatih ada 3 gelombang pada saat itu dan pengambilannya memang secara random ya dari Sumatera dari Sabang sampai Papua itu juga pengambilannya juga satu kelompok tuh ada 30 orang jadi ada 30 kali 3 90 yang dilatih. Jadi memang ini masih baru ya. Tapi emang itu kemarin tuh tertunda pelatihan berikutnya lagi karena memang dananya yang terbatas kita yang dari pusat ya. Nah, maka memang perpanjangan tangan bagi teman-teman yang sudah pelatihan tersebut menyampaikan kepada teman-temannya karena itu memang lanjutan dari ABPK. Nah, tetapi ABPK itu memang masih tetap dipakai di puskesmas maupun di layanan lainnya ya. Oke, itu ya, itu dasarnya ya. Nah, kenapa diperlukan sebuah konseling? Nah, karena memang sebenarnya bidan sudah melakukan konseling, itu yang perlu kita pahami bersama. Nah, cuma memang selama ini yang lebih dominan konseling itu, terutama untuk layanan KB, bidan apa pasiennya, Bu? Atau klien kita? Bidan, Bu. Bidan yang lebih dominan ya. Kita jujur-jujur aja ya. Kita lebih banyak mengarahkan gitu. Kita lebih banyak mengarahkan terkait dengan KB apa yang terbaik buat ibunya. Tapi kalau kita kembali kepada prinsip dari konseling itu kan memang kita menjelaskan ya, memberikan informasi, tetapi keputusan akhir itu sudah berada di tangan klien kita, berada di tangan klien kita, gitu. Ya. Makanya memang dari ABBK sudah ada. Nah, maka ada tingkatannya lagi tuh SKBKB. Nah, untuk yang SKBKB ini memang kemarin tuh targetnya yang swasta dulu ya, TPMB, Bidan Koordinator Puskesmas ya. Nah, itu dulu targetnya kemarin. Tapi nggak apa-apa, saya bantu jelasnya sedikit ya, karena memang ini sebenarnya saya sudah mau mencoba memperbanyak untuk di kampus ya, cuma memang tidak saya masukkan ke dalam ujian ini, ke dalam ujian besok ya, ujian praktek. Ujian praktek kita masih tetap pakai yang ABPK dulu ya. Oke, ini dia. Sudah terlihat di layar belum saya? Sudah, Sudah, Bu. Sebentar. Ya. Nah, tadi sudah sempat dijelaskan kelompok ya. Tadi ada di kelompok itu ada 1 orang yang sudah pelatihan ya, yang dari rumah sakit ya. Nah, rumah sakit ya, alhamdulillah. Ya, memang bertahap ya. Mudah-mudahan nanti ada danain lagi ya. Ya, kita pelatihan. Nah, ini yang perlu ibu-ibu bidan ketahui ya bagi yang belum sempat pelatihan ya. Mudah-mudahan nanti ada bertahap, nanti ada dari PNB sama puskesmas itu akan diundang. Nah, ini strategi konseling berimbang atau di SKBKB ini memang teknik konseling sebenarnya. Teknik konseling yang tidak mempergunakan yang tadi Ibu tanya, nulisnya di mana? Tidak, ini sebentuk semacam permainan games ya, bermain kartu. Ya, jadi konseling KB dengan menggunakan alat. Alatnya apa? Alat bantunya yaitu bantu kartu KB dan leaflet KB, leaflet KB. Jadi bantu kartu KB ini seperti kartu. Ibu pernah lihat kartu remi? Nah, kartu remi itulah seperti itu. Nanti saya lihat ya. Nah, yang penting di dalam ini terlihat nggak tulisannya? Terlihat ya? Terlihat, Bu.
Ya, Nah, Bu. yang penting dalam SKB-KB itu yang perlu diingat itu ada 3 tahapan, ya. Di mana tahapan itu adalah teknik konseling itu dibagi 3, tahap pemilihan, ada konseling tahap pemilihan, ada konseling saat pemilihan, dan ada konseling pasca pemilihan. Nah, yang berbedanya di mana dengan ABPK ada, ya. Kalau di ABPK itu kan kita roda klub tuh adanya di belakang setelah kita pengkajian semuanya konseling terakhir baru kita tanyakan terkait dengan kriteria kelayakan medisnya dengan roda klub. Tapi kalau dengan SKBKB tidak. Begitu dia konseling tahap pemilihan terindikasi kita situ langsung menggunakan klub KB. Nah, nanti lebih jelasnya nanti kita akan bahas itu ya. Nah, ini yang penting adalah konselingnya ada 3 tahapan. Nah, ini kecil ya, saya nggak pakai yang ini dulu. Saya stop ini, saya langsung ke yang aslinya. Nah, jadi dia itu berbentuk diagram ya. Ada diagram alat bantu pertama itu kita lihat dulu diagram ya. Jadi ada diagram. Diagramnya lebih kurang seperti ini. Diagramnya banyak sekali yang terbuka. Saya harus buka satu-satu dulu ya. Nanti saya kasih aja ke ibu sekalian biar memudahkan juga. Ya, diagram yang nomor 1. Nah, saya buka diagram 1 dulu ya. Jadi alat bantu itu diagram ini. Nah, diagram. Nah, sama sih pengkajiannya dengan ABPK. Sudah terlihat di layar? Sudah terlihat belum saya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Apakah terbaca? Terbaca, Ya, Bu. diagram Oke. Ini sudah 200%. 150 kali ya. Nah, nih. Nah, jadi dia dalam bentuk diagram bantu konseling. Diagram itu ada 3 ya. Jadi lembar balik sih, bolak-balik gitu, bukan lembar balik. Tahap sebelum pemilihan. Kalau ABBK itu kan dia alat bantu pengambil keputusan dalam bentuk lembar balik ya. Kewenangan kan dibawa berat. Ya. Kalau ini dalam bentuk kartu ya. Jadi kartu itu nanti juga saya lihatin ya. Nah, ini ada tahapannya tadi, tahapan sebelum pemilihan. Nah, ini anamnesa sih sebenarnya kita ya. Nah, teknik konseling sama seperti biasa sih. Jadi dia memadukan semua teknik konseling yang 17, yang konsep dari ABPK itu ada di sini semua ya. Nah, kalau dilihat dari teknisnya, mana sih yang lebih menguntungkan? Ini sebenarnya SKBKB karena dia sudah dirancang untuk menyempurnakan dari yang ABBK. Kemudian durasi tadi juga lama nanya berapa lama durasinya. Yang namanya kita konseling itu kan memang tidak boleh terlalu lama, tidak boleh terlalu singkat juga ya. Nah, dari yang dipraktekin kemarin yang kita cobain kepada peserta itu lebih kurang 10 sampai 15 menit. Nah, memang ini sebenarnya cocoknya mungkin di TPMB dulu kali ya. Kalau di puskesmas kita konseling begitu lama mungkin pasiennya pada ini ya pada marah-marah di depan ya. Nah, tapi untuk ke depannya memang ini sudah mulai diterapkan tergantung nanti penempatannya di mana. Jadi sama ABBK bukan hanya di ruangan KB aja, mulai dari ruang Caten itu ya, ruang KIA, ruang bersalin juga dilakukan. Nah, ini juga di ruang sama, di ruang bersalin juga dilakukan di sini. Nah, sama seperti ini ya, ABPK ya. 17 di sini tetap ya. Senyum salam sapa tetap, memperkenalkan diri tetap. Nah, yang penting nomor 4 ini loh. Ya. Screening pemeriksaan lengkap yang sudah dilakukan terutama. Nah, ini kita langsung tuju poinnya ke sini ya, terkait dengan yang pernah saya sampaikan kemarin, yaitu identifikasi klien yang akan menggunakan KB ya, baik hormonal dan tidak non hormonal. Kita lihat lakukan screeningnya di awal. Nah, kalau di SKB-KB kita melakukan screening itu di awal ya, tahap sebelum pemilihan. Nah, kan di poin 4 itu dia melakukan pastikan screening dan pemeriksaan lengkap ya. Nah, pertama kalau seandainya ibu itu sudah mendapatkan hasil pemeriksaan ya. Nah, kalau pemeriksaannya kan trimester 1 dan trimester 3. Nah, ini kan kalau seandainya memang ibunya dari masa hamil itu kan sudah mulai dikenalkan ya, mulai dikenalkan terutama ini pengenalannya nanti di trimester 3 akhir supaya kita nanti enak ya screeningnya trimester 3 akhir, actionnya pada saat dia bersalin ya. Memang sih syukur-syukur dapat MKJP gitu ya. Nah, ini sudah harus diterapkan. Nah, ini screening IMS, HIV, AIDS, hepatitis B dan C, kemudian screening penyandang disabilitas. Nah, ini yang di ABBK ini tidak dimunculkan ya terkait dengan screening penyandang disabilitas. Nah, kadang kita
sepertinya diskriminasi ya, karena tidak muncul di ABBK, tetapi di SKBKB dirangkum ya, bahwa penyandang disabilitas dan penyintas kekerasan seksual itu dimasukkan ke sini. Jadi tidak dibedakan ya, karena dia termasuk orang yang butuh layanan ya. Kemudian kalau seandainya dia penyintas kekerasan seksual, ditanya kapan kejadiannya. Ini ada hubungannya dengan kondar ya, kondar dan profilaksis pasca pajanan. Nah, ini yang kita lihat screeningnya di sini sebelum tahap pemilihan. Kasusnya apa? Nah, kemudian tanyakan tujuan klien untuk perencanaan kehamilan. Nah, ini juga kemarin di pertemuan sebelumnya saya tanya kan terkait dengan identifikasi. Identifikasi kliennya itu ber-KB tujuannya buat apa? Apakah untuk menunda kehamilan, menjarangkan atau menghentikan? Kemudian kalau yang nomor 5 ini terkait dengan penyintas kekerasan seksual, itu kan kita perlu ya mengkaji karena nanti ada kelompok kondar ya. Karena kan untuk pemberian kondar ini sekarang berubah ya. Ada pembaruan lagi ya. Salah satunya bagian dari kondar sekarang kan adalah AKDR. Ya, dan kemarin itu kan 3 kali 24 jam ya. Nah, kalau yang terbaru sekarang tuh 5 hari ya. Tapi nanti kalau seandainya di ujian tryout hukum ataupun hukum, kalau ditanyanya jam, silakan Ibu jawab 72 jam. Tapi kalau ditanyanya hari, itu sekarang adalah maksimal 5 hari ya untuk pemberian profilaksis pasca pajanan. Tapi kembali kepada definisi operasionalnya, bahwa namanya kondar itu adalah semakin cepat semakin baik ya. Nah, jangan ditunggu sampai 5 hari. Nah, itu dulu. Nah, jadi dia berbentuk kartu ya. Nah, ya. Jadi screeningnya di sini apakah saat ibu sedang menggunakan salah satu jenis kontrasepsi, ya, jadi berbentuk kartu ya. Kalau saya jelaskan di hari ini kayaknya waktunya kurang ya, ini panjang sekali ya. Kita pelatihan itu lama di sini ya, 5 hari kita melatih untuk hanya hal ini aja. Dan memang ada actionnya ke pasien. Intinya memang ininya screeningnya di sini ya. Nah, jadi bermain kartu. Nah, kartunya seperti apa nih? Apakah saat ini ibu sedang menggunakan salah satu kontrasepsi? Kalau jawabannya iya, nah maka kita tinggal melihat apakah dia termasuk kliennya disabilitas ataupun yang termasuk yang kartu apa namanya yang kekerasan seksual enggak. Kalau enggak berarti kan dia orang yang enggak ada masalah. Jadi kartu itu banyak macamnya, Bu. Sebentar. Nah, gambarannya kalau yang belum tahu kartu, ini kartunya seperti ini. Nah, ini adalah kartu dari sudah terlihat di layar belum? Sudah ya? Sudah, Bu, kartu Nah, konseling. ya. Jadi ini kartu konseling, ini berbentuk kartu remi, Bu. Jadi dia tuh tebel sebenarnya. Tebel kartunya itu. Jadi paketnya itu ada 2 sih, Bu. Nah, nih, seperti yang disampaikan teman tadi, ya, karena saya pelatih, saya dapatnya yang asli, ya, trainernya. Jadi memang tebel, 40 ya, ada 40 slide. Nih. Terlihat nggak saya? Sorry, sebentar. Nih, ya, ada 40 slide. Ya, nanti mungkin bisa saya kasih supaya Ibu bisa memperbanyak ya. Kalaupun Ibu sempat pelatih nanti saya ajarin. Ya, jadi dia berbentuk kartu mana sih? Nah, ini dia bisa dibuka Bu, kartu remi. Nah, jadi bisa dibuka satu-satu gitu ya. Nah, kenapa dia berbentuk kartu? Supaya kita membukanya sesuai dengan keperluan pasien aja, klien kita gitu. Nah, jadi dia ada 2 nih, satu kartu konseling dan satu adalah kartu untuk efek samping. Nah, ini kita mau lihatin dulu. Nah, apa aja isinya? Yang jelas lebih praktis dari yang ABPK ya. ABPK itu praktis sekali. Nah, nih, jadi ini kartunya ya. Nah, ini memang ini oh ya didanai sama Ara Foundation ya, Ara Foundation sama British ya. Ya, British Embassy Jakarta. Nah, itu dana dari luar juga. Nah, ini yang kemarin itu kita lihat di sini, apakah dia tahapannya masuk kemana? Ini sempat saya sampaikan kemarin ya di pertemuan identifikasi. Nah, ini. Nah, ini adalah kartunya timbal balik ya. Nah, ini ada di sini semua. Jadi kita menjelaskan ke pasien hampir sama dengan ABPK, yang arah gambarnya ini kan timbal balik ya, tapi informasinya di balik itu ada di kita gitu. Nah, ini lebih karena kan memang penyampaian informasi itu klien itu lebih senang lihat berwarna ya. Nah, penyampaian informasi itu dalam bentuk berwarna. Nah, ini nanti seperti itu. Kemudian kartu yang keduanya kalau seandainya dia adalah efek samping. Nah, efek samping ini juga ada kartu efek sampingnya. Seperti ini.
Nah, ini adalah kartu terkait dengan efek samping ya, kartu konseling efek samping. Jadi eh, kayak kartu saku ya, bisa dibawa kemana-mana gitu. Ya, jadi gampang sekali. Nah, informasinya ada di sebelahnya, di belakangnya. Ya, jadi ini adalah kartu ya, kartu efek samping dan kartu konseling. Nah, ini gambarannya. Jadi memang berbentuk gambar semua ya. Oke. Nah, kemudian di apa namanya di SKBKB tersebut, jadi pertanyaannya itu terkait dengan 3 tahap tadi ya. Jadi pertanyaan yang pertama itu adalah terkait dengan tahap sebelum pemilihan. Jadi kita menanyakan ya kriteria tadi ya, Pak, screening kehamilan, screening pemeriksaannya ya, kemudian kita lakukan memastikan dia sudah punya KKB apa belum, apakah dia termasuk penyandang yang tadi kelompok-kelompok rentan atau kelompok khusus. Nah, itu kita lihat ya. Kalau seandainya dia bukan seorang penyandang disabilitas, berarti kartu yang khusus disabilitas sudah disingkirkan ya. Tapi kalau seandainya dia apa namanya memang berniat ingin mengetahui tentang KB yang dia suka ya, itu kita lihat tim KB-nya. Jadi memang seperti jadi kartu KB itu kita jejer, kita mempergunakan alat peraga itu pakai meja ya, ada meja konsultasi sama kayak kita ke ruang konsultasi psikolog. Nah, itu dia. Nah, jadi dia pakai kartu ya, seperti bermain kartu, kartu itu ditaruh di meja atau dipegang sama bidannya, nanti pasien datang ke kita itu klien itu datang ingin memakai KB apa, jadi kita tinggal mengarahkan ke yang diinginkan dulu ya. Nah, jadi langkah-langkahnya seperti itu. Simpel sih. Atau apakah dia sedang hamil? Kalau dia sedang hamil, berarti kita hanya menggunakan KBPP aja. Nah, itu yang tadi yang Ibu Sri Lestari yang pelatihan ya, karena berkaitan dengan KBPP ya. Ya, Bu. KBPP. KBPP Ya, pelatihnya dari mana Bu kemarin? dari apa ya, JPIGO itu. JPIGO Ya, ya. Ya, nah ini berarti ya khusus yang dari KBPP aja. Jadi apakah saat ini ibu hamil? Memang kriteria kalau seandainya dia hamil kan trimester 3, berarti kita konseling kita ya khusus ke arahkan sesuai dengan program apa BKKBN kan targetnya adalah KBPP ya. Nah, pengertian KBPP kita ini kan sebenarnya semua KB ya, cuma kan yang target itu adalah MKJP. Jadi kalau kita lihat pengertian KBPP ini adalah selagi dia belum ber-KB sampai masa 1 tahun itu adalah target dari KBPP. Ya, nah ini. Nah, kalau seandainya ibunya sudah punya anak, berarti kan dia pengen menjarangkan. Nah, berarti kita mengeluarkan kartu adalah kartu yang untuk perencanaan kehamilan gitu. Jadi yang lainnya tidak digunakan. Nah, gitu ya. Kalau ibu menyusui berarti kita menggunakan kartu yang khusus kartu konseling jenis-jenis kontrasepsi ya. Jadi kartu yang terkait dengan KB mal itu disingkirkan. Ya, jadi ini ada tahapannya. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah tahap sebelum pemilihan. Kemudian nanti ada tahap tahap pemilihan. Nah, ini satu lagi. Nah, kemudian ini pertanyaan berikutnya, apakah Ibu keguguran? Artinya ini screening pasien ya Bu ya, screening pasien. Apakah screening tadi dia hamil, apakah dia dengan apa namanya menjarangkan kehamilan gitu ya. Nah, apakah Ibu dengan pasca keguguran? Berarti kan asuhan pasca keguguran APK ya. Kalau APK berarti kan kita lebih fokus pada kalau jawabannya iya kita menggunakan kartu yang menggunakan kartu pasca evakuasi atau kartu pasca keguguran ya. Nah, itu ada jenisnya nanti. Kemudian kalau seandainya tidak, berarti kan memang harapannya sih memang, nah ini masih yang lama ya. Ini masa suburnya 14 hari pasca keguguran yang sekarang itu kan yang 8 hari ya, 8 hari ya, 8 hari pasca keguguran. Nah, kalau seandainya 8 hari pasca keguguran itu sudah boleh menggunakan kartu KB AKDR ya. Kemudian kalau seandainya ingin pasca keguguran dia ingin menggunakan kontrasepsi lain, berarti kan kita menggunakan kartu yang mengenai kartu masa subur ya. Nah, bahwa masa subur itu datangnya itu 8 hari sekarang ya pasca keguguran, bukan 14 hari lagi. Nah, itu dia. Nah, screening IMS sudah tadi. Nah, atau apakah dia klien dengan pasangan termasuk populasi khusus? Misalnya kita kan ibu hamil dengan HIV AIDS ya.
ya ibu hamil dengan IVS. Nah, itu kan perlu kita lakukan konseling juga ya, konselingnya. Maka kita mempergunakannya adalah yang khusus yang dengan eh, pasang yang bermasalah ya, jadi tidak ada khusus anti kartunya. Nah, maka di sini karena dia adalah kelompok khusus, di sini pemakaian roda klep. Jadi nanti kalau saya ujian, saya mengeluarkan soal pada SKBKB pengguna roda klep itu adanya di mana? Di masa konseling sebelum pemilihan ya Bu ya. Nah, kalau di ABPK sesudah udah selesai semuanya baru roda klep muncul. Tapi kalau sini tidak, screening adalah sebelum tahap ke konseling pra pemilihan ya, sebelum pemilihan. Nah, ini kita menggunakan roda klep supaya apa? Supaya kita menyaring di sini. Oh, berarti ini dengan kelompok populasi khusus, berarti kita langsung kelompok gunakan roda klep. Pasien dengan HIV, KB apa sih yang cocok? Nah, ini untuk roda klep saya tidak bahas sekarang karena ada kelompok khusus yang akan bahas roda klep tersebut ya. Nah, kalau dia dengan kelompok remaja itu kita menggunakan kartu khusus remaja ya, atau dengan laki-laki. Saya rasa ini bagus sekali ya. Nah, apakah Ibu bersedia kalau seandainya, Bu, ini kan saya mau menjelaskan terkait dengan macam-macam KB yang cocok buat Ibu. Apakah Ibu bersedia mendengarkan? Kita tidak boleh maksa. Kalau di BPK kita harus maksa. Yang ini tidak. Oh ya, saya bersedia Bu Bidan. Nah, baru kita lanjut ke kartu selanjutnya, ke diagram selanjutnya ya. Tapi kalau dia tidak bersedia ya sudah, kita tutup diskusi sampai situ. Tidak boleh kita memaksakan konseling kita lagi. Jadi konseling itu memang kita minta persetujuan ya tahapan tadi. Tapi dia tidak mau diganggu ya sudah besok kita ulang lagi. Gitu. Kalau seandainya ibunya ya Bu Bidan, saya mau mendengarkan deh, lanjut deh Bu. Nah baru kita bisa masuk ke tahap pemilihan. Nah nih, ini mungkin kelompok tadi mungkin karena ini ya materinya nggak dapat ya. Nah nih, baru kita masuk ke tahap pemilihan ini ya. Bu, apakah Ibu bersedia? Saya akan menyampaikan. Sebenarnya ini benar yang disampaikan Ibu Leni tadi. Kita melakukan di lapangan. Cuma memang ini ada urutannya lebih teratur ya. Nah, seperti kita ke psikolog saya lebih terarah ya. Nah, ini. Jadi kalau tahap pemilihan itu, maka kita masuk ke tahap yang menggunakan diagram. Di sana kita dibantu diagram semacam ini SOP-nya seperti ini ya, diagram. Nah, ini maka digunakanlah masuk ke tahap pemilihan ya. Kayaknya ribet ya, sebenarnya nggak ribet, malah lebih praktis dari ABPK, praktis dia itu ya. Nah dari tahap pemilihan itu baru kita bertanya kalian kira-kira sukanya KB-nya KB apa gitu. Jadi memang kita lebih banyak mendengarkan keinginan klien itu sendiri ya. Nah jadi kalau seandainya mau memilih KB tersebut ya kita jelaskan, kamu saya mau dengarkan KB suntik boleh nggak? Boleh, kita ambil kartu kartu tadi yang berhubungan dengan KB suntik. Nah, sekarang kita lihat ada pilihan yang terbaik sebenarnya. Ya kita keluarkan apa yang boleh buat dia KB apa aja yang diperbolehkan buat ibu tersebut bisa dilihat dari roda klop tadi ya. Nah, kalau seandainya ibunya sudah bersedia dan mantap mau pilihannya, maka kita akan lanjut ke tahap pasca pemilihan ya. Nah, tahap pemilihan. Tapi kalau dia tidak bersedia, ya kita tidak boleh memaksa. Mungkin dia akan datang di lain waktu. Maka konseling ini kan tidak bisa satu kali. Sama kayak kita kalau pergi ke psikolog kan nggak bisa satu kali aja masalah selesai. Ya. Nah, karena kan merubah prinsip dan eh, apa namanya perilaku seseorang itu kan perlu waktu ya. Tidak bisa seperti membalikkan telapak tangan. Gitu. Nah, maka dia akan masuk kepada tahap setelah pemilihan. Ibu, dari tahap tadi itu, apakah Ibu mau kita lanjutkan terkait dengan pemilihan Ibu? Ya Bu Bidan, silakan lanjut Bu. Tetap kita harus izin ya. Nah, tapi kalau dia tidak bersedia, kita stop. Udah Bu Bidan, saya udah keperluan nanti aja deh. Di BPK mungkin kita nggak memaksa ya. Sini kita nggak bisa memaksa ya. Nah, jadi jelaskan kembali terkait dengan pilihan dia. Nah, itu ada di BPK sebenarnya efek samping, cara penggunaan ya. Kemudian apakah pasien tersebut paham nggak? Kalau seandainya paham, suruh dia mengulang lagi. Nah, kemudian terkait dengan pilihan dia tersebut udah oke. Nah, baru nanti kita lakukan pencatatan ya. Kalau seandainya dia memang memutuskan pada saat itu dia langsung dipasang KB-nya, ya kita lakukan pemasangan dan lakukan pencatatan dokumentasi seperti biasa di buku KIA, register ya. Nah, kemudian di buku KIA itu kan sekarang ditulis juga ya di KB apa.
terutama pada ibu yang mau pulang lahiran itu ya, nifas. Nah, kemudian kalau seandainya kayak ini namanya bidan ya, dia bukan udah capek kita tahap setelah pemilihan. Oh ya Bu, saya memutuskan saya mau dong pakai KB IUD aja deh Bu, boleh. Dan ternyata pas dia diskusi dengan suaminya di sana di tempat kita ternyata suaminya nggak setuju. Nah, berarti kan dia sudah masuk ke tahap setelah pemilihan, tapi kan namanya dia punya pasangan kan harus izin suami ya. Bisa jadi sama kayak BPK, bisa jadi kesimpulan tuh dia setuju, dia langsung pasang, bisa jadi dia masih ragu-ragu, ya udah itu risiko kita ya di konseling. Jadi kalau seandainya dia tidak setuju suaminya itu udah nggak apa-apa, tetap harus ada pencatatan bahwa konseling sudah dilakukan dan ditandatangan ya. Maka nanti silakan bikin kesepakatan dengan suaminya kalau sudah memutuskan KB yang terbaik. Nah itu nanti dia akan datang lagi ke kita. Nah itu risikonya kalau seandainya memang konseling. Jadi memang konseling itu ya sama lah, tidak bisa seperti membalikkan telapak tangan. Ibunya setuju, suami belum tentu setuju. Nah, itu gambaran dari SKBKB. Ya, yang jelas intinya sih praktis ya, lebih praktis SKBKB tersebut. Nah, itu mungkin yang bisa saya share ya terkait dengan SKBKB. Ada yang mau ditanyakan? Saya sudah mencoba memasukkan untuk ujian ya, cuma saya lagi mikir ya. Kayaknya ibu-ibu ini kan kalau pas datang ke kampus tuh saat ujian tuh kayaknya ribet gitu lah. Ya, udahlah, saya tetap udah BPK aja dulu deh. Kalau pengenalan SKBKB oke gitu. Tapi kalau dimasukin ke ujian, saya lagi mikir-mikir dulu, Bu. Karena saya belum memperbanyak buat kampus juga. Cuma kan beberapa mahasiswa memang sudah saya kasih softwarenya. Sebenarnya nggak boleh ya, karena kami pelatih nggak boleh memberikan apa softwarenya. Cuma kasihan juga ya, karena saya lihat kan ibu-ibunya ibu-ibu bekerja ya, orang lapangan ya. Karena ilmu tuh memang kadang ilmu baru tuh nggak sampai ke ke teman-teman gitu, hanya orang-orang tertentu yang dapat gitu loh. Ya rezeki masing-masing ya, cuma ya sudah namanya ilmu kan terus berkembang. Jadi alangkah baiknya nanti kita sama-sama ini aja ya. Mungkin bisa jadi nanti saya kasih juga, ibu perbanyak sendiri. Kalau yang kakak kelas ibu yang lalu itu kebetulan memang skripsi dengan saya suruh kasih suruh penelitian aja sekalian ya, dipraktekin ke pasien-pasiennya. Itu ada penelitian juga ya, itu lagi dipublish tapi nggak tahu saya hasilnya publishing seperti apa. Mudah-mudahan nanti dengan diskusi ini kita bisa praktekin ya, harapannya seperti itu ya, dan bisa diperbanyak deh, harapannya seperti itu juga. Sampai sini ada pertanyaan? Halo ibu-ibu yang lagi praktek, bukan nggak enak kan kalau Bu, udah malam itu cukup Bu. pada praktek nih, semua pada praktek. Pas ya, paham ya? Nah ini Iya gambarannya, Ibu, Ya, ini Bu. gambaran. Mudah-mudahan nanti jelas Bu. ya, mudah-mudahan nanti dari ininya ada pelatihannya ya. Kadang ada bukunya, nggak pernah pelatihan, bingung juga sih Bu ya. Tapi kalau ada pelatihannya, sosialisasi ya saya rasa bisa. Cepet, kalau ibu mah sering melakukan di lapangan, cuma memang ini terarah aja, SOP-nya aja gitu. Oke. Mungkin itu masukan dari saya terkait dengan SKBKB pada kelompok ya. Terima kasih sudah membantu share ya. Tadi sudah ada Bu Sri juga ya, Bu Sri Lestari yang sudah ikutin pelatihan. Oke, Iya, Bu. yang lain ada yang mau disampaikan? Pertanyaan? Paham ya? Cukup Bu, terima Dipahami kasih aja. Bu. Dipahami aja dulu ya. Karena kalau belum melihat memang belum pasti masih bingung gitu. Tapi kalau setelah melihat prakteknya, oh ternyata dari beberapa peserta yang kita tanya, Bu mana yang lebih praktis, ABPK atau ini? Enakan ini Bu, gampang, nggak ribet kita. BPK Jadi mah kayak bolak-balik, ya. bolak-balik gitu. Iya, ya. Bisa dicopot juga ya Bu ininya. Iya bisa dicopot, bisa dicopot. Jadi itu aja dikantongin ya. Kalau mau konseling yang habis lahiran, nifas ya Iya. tinggal dibuka aja gitu ya. Nah, lebih praktis sih. Lebih Mudah-mudahan nanti simpel ya Bu. ya simple. Mudah-mudahan nanti ya ada rezeki dari IBI yang akan memfasilitasi anggotanya untuk bisa ngikutin pelatihan SKBKB. Kalau saya ditanya Amin. kalau saya ditanya sebagai pelatihnya ya saya pilihnya SKBKB karena lebih memudahkan teman-teman di lapangan gitu. Ya, mungkin itu aja masukan saya terkait dengan strategi konseling berimbang KB ya. Mudah-mudahan kita akan ketemu lagi nanti di besok ya, pertemuan besok ya untuk materi ABPK. Nah, siap-siap tuh kelompok Bu Tuti ada satu lagi tuh terkait dengan
studi kasus ya, bukan studi kasus sih, pengisian format, pengkajian format hormonal dan non hormonal gitu ya, si Pen. Jangan salah lagi nih. Mana si Pen ya? Halo, Hadir, Bu. begitu ya, Bu Bidan Kak Mega. Cie. Gitu ya saya. Iya, Bu, baik, Bu. Kalau Berarti seandainya materi selanjutnya yang ABPK ya, Bu? kan ada kelompok tadi yang masih utang yang materi Bu Tuti. Nah, cuma kalau seandainya dia belum siap, berarti ABBK maju. Jadi gini, siapapun yang kalau saya yang masuk, kalau dia nggak siap dengan materi bukti betul-betul dia ada miskomunikasi, ya berarti materi saya yang maju ABBK. Kan materi saya tuh SKKB, ABBK, Maroda Club, baru nanti ke KBMKJP kan. Nah, kita udah masuk ke intinya itu berarti gitu ya. Jadi untuk besok itu mungkin ABBK dulu kali ya. Ya Kak Mega ya. Baik, Bu. Siap. Oke ya. Bu, Nah, mungkin itu. boleh izin bertanya, Bu? Ibu Aulia ya, silakan. Iya, dari kelompok yang pertama itu yang punya hutang jurnal. Iya, nanti saya yang ditanyain Bu Tuti nanti. Itu Kenapa? nanti izin teknisnya, Bu, jurnalnya ditampilkan apa dimasukkan ke PPT, Bu? Ibu kan ada link jurnal atau memang di download jurnalnya? Ya masih banyak yang utang ya. Download jurnalnya, kemudian ibu bikin ringkasan jurnal itu aja. Karena Oh kan gitu. kita bedah jurnal gitu. Ingat, saya pernah nyampaikan di sini kan, teknik bedah jurnal itu kan 5W1H ya, masih ingat? Iya, Nah itu ya 5W1H-nya itu diterapin sehingga nanti kelihatan apa yang harus dikaji, terutama adalah hasil penelitian tersebut dalam bentuk tabel. Tabel kan ada tabel-tabelnya tuh ya. Nah, baik, Bu. untuk melihat hasil penelitiannya adanya di abstrak, jadi nanti kita akan telah jurnal ya, makanya masih ada utang telah jurnal yang sama identifikasi format gitu ya. Utang-utang Bu Tuti itu ya. Oke ya. Tinggal nanti diatur Bu Bidan Mega ini kapan waktunya. Kalau seandainya ibunya udah ready ya udah kita bisa tampil besok. Tapi kalau belum ya sudah berarti yang udah ready aja loh kelompok ABBK yang maju besok gitu. Ya silakan nanti didiskusikan dengan si pennya gitu. Memang kelompok satu sudah ready. Masih proses, Bu. Oke, berarti Saya kelompok 11, tapi kemarin kan 11. tampil pertama. Ya, yang pertama tuh pasti nggak apa-apa dia kelinci percobaan, kalau salah nggak ada masalah. Yang malah jadi parah tuh nanti Iya. kelompok terakhir, kalau salah ya berarti luar biasa itu. Ya, oke. Ya. Baik, mungkin itu aja ya yang bisa saya sampaikan terkait dengan topik selanjutnya. Silakan dilihat pengajarnya siapa, itu yang akan tampil gitu ya Bu ya. Nah untuk absen hari ini berarti kan topik saya yang masuk, berarti absen Ibu yang klik Ibu adalah Rahmadianti gitu ya. Oke. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan? Ada yang ada keraguan lagi di antara kita? Ada lagi? Pas? Sudah cukup, Bu. Oke, baik. Baik Ibu-ibu semuanya, luar biasa ya. Terima kasih atas perhatiannya ya. Sudah hadir pada hari ini sebanyak 53 orang ya. Saya catat 53 ya. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan pada hari ini terkait dengan SKBKB menambah wawasan kita ya. Jadi tidak ada yang hilang sih ilmu tersebut tapi ilmu kita akan bertambah terus ya. Dengan kita memberikan ilmu atau sharing kepada orang lain, ilmunya akan bertambah terus. Jadi harapannya sih bidannya ya bertambah ilmunya terus gitu ya. Itu gunanya kita menambah pendidikan. Baik, dari saya cukup sampai di sini ya. Mohon maaf atas keterbatasan kita via Zoom. Terima kasih pada kelompok dan terima kasih pada semuanya. Akhir kata saya tutup dengan wabillahi taufiq wadaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama Ibu. Ya, makasih Bu. Terima kasih, Ya, terima kasih. sama-sama. Izin live ya Bu ya. Silakan, Bu. Baik, Bu. Oh, Mbak Mega. Halo, si Pen. Iya, Kak. Kenapa, Kak? Besok berarti itu kelompok satu tadi katanya gimana itu? Kelompok satu Bu Tuti ya? Apa Ibu itu? Kalau misalnya nanti yang Bu Tuti kemarin utang udah ready, yang maju tampil. Tapi kalau misalnya nanti masih belum, apa namanya, belum ready, apa aja yang materi ABPK itu sih, Kak? Belum ready, Kak, Kita belum kan ready. kita kan kelompok satu Iya. nih ya.
Yang mana nih? Kelompok satu yang ini, yang kelompok satu yang poin 9 kan? Yang dimaksud kelompok satunya Bu Rahmadianti tadi tuh Kak, yang itu Kak yang kemarin Kemarin presentasi ya, pertama yang Kak. Iya, yang Kelompok presentasi 11 pertama. oh Kelompok yang punya 11 utang. ini disuruh yang punya disuruh utang. maju lagi tuh. Yang evidence based dalam KB kali ya. Itu disuruh maju lagi yang Iya kemarin. benar, yang evidence. Iya kan Iya karena kemarin masih kan ada utang masih ada jurnal utang itu, Kak. jurnal tuh Kak. Soalnya kan katanya jurnal besoknya punya utang. Ya, tak kirain kelompok satu kita, ternyata yang kemarin Enggak, maju. Kak. Enggak, yang kemarin maju Oke. ya dimaksud Pura. Nah, oke. Berarti yang itu dulu aja, Kak Mega yang apa? Yang mana? ABPK AB- Kak. ABPK. ABPK. Belum Mudah-mudahan PR-nya Tapi belum. oh iya, untuk besok yang ada yang kosong nggak ya? Kalau penyakit umum udah confirm. Pas kehamilan udah confirm. Satu lagi teh Terus? apa sih? Lupa satu lagi. Dan Jangan gitu dong. Evidence Yang based ya? evidence based. Tuh evidence based tuh Iya, yang belum. Yang evidence based itu yang ngabarin Bu kelompok 4 Resi. atau Bu 5? Resi Bu Resinya kenapa Kak? Bu Resinya nggak ada kabar terus, Kak. Terus udah nanya ke admin juga. Dari adminnya juga nggak ada balesan. Anggap kosong apa nih? Tapi aku tuh mikirnya Iya, gini loh udah Kak 3 Mega. minggu. Tadi juga kan yang pas tadi tuh mau diisi jam 2 ya. Aku tuh pikirnya kalau misalnya pakai hari Kamis sampai dengan hari Sabtu, apa hari Rabu sampai dengan hari Sabtu, aku tuh mikirnya kalau misalnya di jam kuliah itu tuh mungkin Ibu Rahmat tuh lagi ngisi di kelas lain gitu. Jadi maksud aku kayak tadi tuh juga miskomunikasinya, nggak mungkin kali sih Ibu lagi ngisi di kelas lain gitu. Jadi nggak mungkin diisi gitu ya. Eh, ternyata tadi bisa kan confirmnya ya. Ya udah bener-bener deh tadi tuh miskom banget. Nggak ngeh. Kak, masih bingung absen ini gimana ini absen kakak. Yang pokoknya absen kita 4 kali nih Kak. Dua buat Apa Askep aja? Remaja, dua buat Askep Remaja, yang satu buat manajemen LE. Nah yang KB ini kita absen juga, tapi tadi absennya nanti aku edit deh, itu salah sih. Karena kita juga kan beda materi nih yang sekarang. Pokoknya Untuk jam untuk absen yang 3 yang lain yang udah fix itu ada di grup materi ya. untuk jam KB jadi yang mana ya? Samain Jamnya aja lah ini Kak, aja, udah. Kak. Jam 9, jam 9 Jadi Gak di usah aja untuk puyeng. jamnya. sama yang Askep Remaja yang tadi sore ya, yang malam ya, yang jam Ya, ya. Ya itu samain 19.30. aja. Tapi materinya aja kali yang diganti ya. Betul. Tadinya kan yang dimasukin kan materinya yang kelompok berapa tuh. Nah, diganti aja materinya. Wah, pusing kepala Dede. Ya daripada pusing. Materinya, Kak, Ya, materinya jadi yang AKBKB ini ya? Apa sih? SKBKB Kak. Oh iya, ini kan materi KB-nya. Iya, presentasi kelompok berapa tuh tadi? 7 ya? Presentasi Oh, kelompok 7 SKBKB. SKBKB aja gitu ya. Iya, betul. Buka tuh share itu dong RPS-nya KB ini, KPK, aku kayaknya nggak ada deh. Yang ada Oh nama iya, dosennya itu. Iya, ntar aku coba Ada share ya. di Google Drive kok. Di Google Drive sih ada. Ya cuma nanti Ada biar di Google biar Drive. lebih gampang, ntar aku share aja deh. Yang di apa grup materi juga ada kok, Kak. Kakak izin mengingatkan ya besok dan Putus-putus Kak Revi. 1 di jam 10. Kenapa Kak Revi? Putus-putus Kak? Iya mau mengingatkan besok, jelas nggak suaranya? Udah jelas. Oh, yang kebidanan keluarga 1 ya? Ya betul, pagi ya jam 10 sampai 11.30 sama Ibu Nur Ismi. Terima kasih. Nanti besok pagi dikabarin lagi ya. Oke, Itu sip. presentasi atau apa, Kak? Enggak, Kak, Absennya tetap materi. hari Materi jadwal apa jadi Sabtu, Kak Revi? absennya di Sabtu ya, Kak. Apa? Sabtu Kak, Sabtu sesuai ibunya masuk. Oh iya, siap.
Oke ya, izin live ya semua ya. Iya, Kak. Mereka izin live, Kak. Yuk, Oke. Keluar. Terima Sampai kasih. besok, bye-bye. sampai besok. Bye.